Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, saya Laila Kamal, NIM 080. Saya Fatul Hikmah dengan NIM 099. Saya Maulana Ahmad Ramadhani dengan NIM 134. Saya Febri Karamansa dengan NIM 118. Saya Nafika Rahayusafiti dengan NIM 105. Saya Dinda Mala dengan NIM 094. Saya Inas Putiara dengan NIM 072. Jurnal Umum Salon Kecantikan Citra per 1 Januari 2017. Tanggal 1. Kas sebesar 10 juta masuk ke debit, modal sebesar 10 juta masuk kredit. Kas sebesar 20 juta masuk ke debit, utang bank sebesar 20 juta masuk ke kredit. Beban sewa sebesar 3.600.000 masuk ke debit. Kas sebesar 3.600.000 masuk ke kredit. Tanggal 2. Peralatan sebesar 5.400.000 masuk ke debit. Kas sebesar 5.400.000 masuk ke kredit. Tanggal 5. Beban listrik sebesar 900.000 masuk ke debit. Kas sebesar 900.000 masuk ke kredit. Tanggal 7. Kas sebesar 3.400.000 masuk ke debit. Perlengkapan sebesar 3.400.000 masuk ke kredit. Tanggal 9. Kas sebesar 2.500.000 masuk ke debit. Pendapatan sebesar 2.500.000 masuk ke kredit. Tanggal 11. Kas sebesar 8.201.000 masuk ke debit. Pendapatan sebesar 8.201.000 masuk ke kredit. Tanggal 14. Kas sebesar 600.000 masuk ke debit. Perlengkapan sebesar 600.000 masuk ke kredit. Tanggal 15. Piutang sebesar 7 juta masuk ke debit. Kas sebesar 7 juta masuk ke kredit. Tanggal 17. Kas sebesar 7 juta masuk ke debit. Pendapatan sebesar 7 juta masuk ke kredit. Tanggal 18. Kas sebesar 4.851.000 masuk ke debit. Pendapatan sebesar 4.851.000 masuk ke kredit. Tanggal 21. Perlengkapan sebesar 3.400.000 masuk ke debit. Kas sebesar 3.400.000 masuk ke kredit. Tanggal 23. Beban lain-lain sebesar 550.000 masuk ke debit. Kas sebesar 550.000 masuk ke kredit. Tanggal 24. Prive sebesar 2 juta masuk ke debit. Kas sebesar 2 juta masuk ke kredit. Tanggal 25. Kas sebesar 7.501.000 masuk ke debit. Pendapatan sebesar 7.501.000 masuk ke kredit. Beban telepon sebesar 1 juta masuk ke debit. Kas sebesar 1 juta masuk ke kredit. Tanggal 27. Kas sebesar 800.000 masuk ke debit. Pendapatan sebesar 800.000 masuk ke kredit. Tanggal 27. Perlengkapan 1.750.000 masuk ke debit. Kas sebesar 1.750.000 masuk ke kredit. Tanggal 28. Beban lain-lain sebesar 1.550.000 masuk ke debit. Kas sebesar 1.550.000 masuk ke kredit. Tanggal 30. Beban gaji sebesar 4.500.000 masuk ke debit. Kas sebesar 4.500.000 masuk ke kredit. Kas sebesar 8.700.000 masuk ke debit. Pendapatan sebesar 8.700.000 masuk ke kredit. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang buku besar. Buku besar di sini tuh ada akun kas yang dimana tanggal 1 akun kas masuk ke dalam akun debit senilai 10 juta. Kemudian tanggal 1 juga akun kas masuk ke dalam akun debit sebesar 20 juta. Kemudian akun kas tanggal 1 masuk ke dalam akun kredit sebesar 3.600.000. Kemudian tanggal 2 akun kas masuk ke dalam akun kredit sebesar 5.400.000. Kemudian tanggal 5 akun kas masuk ke dalam akun kredit sebesar 900. Kemudian tanggal 7 akun kas masuk ke dalam akun debit sebesar 3.400.000. Kemudian tanggal 9 akun kas masuk ke dalam akun debit sebesar 2.500.000. Kemudian tanggal 11 akun kas masuk ke dalam akun debit sebesar 8.201.000. Kemudian akun kas tanggal 14 masuk ke dalam akun debit sebesar 600.000. Kemudian tanggal 15 akun kas masuk ke dalam akun kredit sebesar 7 juta. Kemudian tanggal 17 akun kas masuk ke dalam akun debit sebesar 7 juta. Kemudian akun kas masuk tanggal 18 akun kas masuk
ke dalam akun debit sebesar 4.851. Kemudian tanggal 21 akun kas masuk ke dalam akun kredit sebesar 3.400.000. Kemudian tanggal 23 masuk ke dalam akun kredit sebesar 550. Kemudian tanggal 24 akun kas masuk ke dalam akun kredit sebesar 2 juta. Kemudian akun kas tanggal 25 masuk ke dalam akun debit sebesar 7.501. Kemudian tanggal 25 akun kas masuk ke dalam akun kredit sebesar 1 juta. Kemudian tanggal 27 akun kas masuk ke dalam akun debit sebesar 800. Kemudian tanggal 27 akun kas masuk ke dalam akun kredit sebesar 1.750. Kemudian tanggal 28 akun kas masuk ke dalam akun kredit sebesar 1.550. Kemudian tanggal 30 akun kas masuk ke dalam akun kredit sebesar 4.500. Kemudian tanggal 30 akun kas masuk ke dalam akun debit sebesar 700. Jadi saldo normalnya sebesar 41.903. Kemudian akun modal masuk ke dalam akun kredit sebesar 10 juta sehingga saldo normalnya sebesar 10 juta. Kemudian tanggal 1 kemudian akun nota tanggal 1 masuk ke dalam akun kredit sebesar 20 juta sehingga saldo normalnya sebesar 20 juta. Kemudian akun beban sewa masuk tanggal 1 masuk ke dalam akun debit sebesar 3.600.000 sehingga saldo normalnya sebesar 3.600.000. Kemudian akun peralatan tanggal 2 akun peralatan masuk ke dalam akun debit sebesar 5.400.000 sehingga saldo normalnya sebesar 5.400.000. Kemudian akun beban listrik tanggal 5 masuk ke dalam akun debit sebesar 900 sehingga saldo normalnya sebesar 900. Kemudian akun perlengkapan tanggal 7 masuk ke dalam akun kredit sebesar 3.400.000. Kemudian tanggal 14 perlengkapan masuk ke dalam akun kredit sebesar 600.000. Kemudian tanggal 21 perlengkapan masuk ke dalam akun kredit sebesar 3.400.000. Kemudian perlengkapan tanggal 27 masuk ke dalam akun debit sebesar 1.750.000 sehingga saldo normalnya sebesar 5.650.000. Kemudian beban lainnya itu masuk ke dalam akun debit tanggal 23 sebesar 550.000. Kemudian tanggal 28 sebesar 1.550.000 sehingga saldo normalnya sebesar 2.100.000. Kemudian akun pref itu masuk ke dalam akun debit sebesar 2 juta sehingga saldo normalnya sebesar 2 juta. Kemudian akun pendapatan tanggal 9 masuk ke dalam akun kredit sebesar 2.500.000. Kemudian tanggal 11 masuk ke dalam akun kredit sebesar 8.201.000. Kemudian tanggal 17 masuk ke dalam akun kredit sebesar 7 juta. Kemudian tanggal 18 masuk ke dalam akun kredit sebesar 4.851. Kemudian tanggal 25 masuk ke dalam akun kredit sebesar 7.501. Kemudian tanggal 27 masuk ke dalam akun kredit sebesar 800. Kemudian tanggal 30 masuk ke dalam akun kredit sebesar 8.700.000 sehingga saldo normalnya sebesar 39.373. Kemudian akun piutang tanggal 15 masuk ke dalam akun debit sebesar 7 juta sehingga saldo normalnya sebesar 7 juta. Kemudian akun beban telepon tanggal 25 masuk ke dalam akun debit sebesar 1 juta sehingga saldo normalnya sebesar 1 juta. Akun beban gaji tanggal 30 masuk ke dalam akun debit sebesar 4.500.000 sehingga saldo normalnya sebesar 4.500.000. Sekian dari saya. Jurnal penyesuaian adalah penyesuaian atas saldo-saldo akun di buku besar dilakukan dengan membuat jurnal yang disebut jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian pada saldo kecantikan citra, beban sewa debit 3.300.000, sewa dibayar di muka, kredit 3.300.000, beban perlengkapan debit 650.000, perlengkapan kredit 650.000, beban peralatan debit 250.000, akumulasi penyusutan peralatan kredit 250.000, beban gaji debit 500.000, utang gaji kredit 500.000, dan jumlahnya 4.700.000 sehingga balance. Neraca saldo adalah sebuah laporan pembukaan yang digunakan dalam bidang akuntansi untuk menampilkan saldo terakhir dari setiap akun pada buku besar suatu organisasi atau perusahaan. Neraca saldo pada salon kecantikan citra. Kas pada debit 41.903.000, utang pada kredit 20 juta, modal pada kredit 10 juta, beban sewa pada debit 3.600.000, peralatan pada debit 5.400.000, beban listrik pada debit 900.000, perlengkapan pada kredit 4 juta,
priv pada debit 2 juta, pendapatan pada kredit 39.553.000, piutang pada debit 7 juta, beban telepon pada debit 1 juta, beban gaji pada debit 4.500.000, beban lain 550.000 pada debit, dan jumlahnya 73.535.000 sehingga balance. Selanjutnya, laporan kertas kerja. Dalam laporan kertas kerja terdapat neraca saldo yang belum disesuaikan, penyesuaian, kemudian neraca saldo yang disesuaikan, kemudian laporan laba rugi dan neraca. Yang pertama, neraca saldo yang belum disesuaikan. Bisa kita ambil dari neraca saldo yang belum disesuaikan yang telah dikerjakan oleh rekan saya. Bisa kita masukkan dengan nama akun masing-masing. Kemudian ada penyesuaian. Bisa kita ambil dari laporan AJP yang telah dikerjakan oleh rekan saya. Bisa kita masukkan dengan nama akun masing-masing. Apabila tidak ada nama akun di dalam tabel, bisa ditambahkan di bawah jumlah, di bawah nama akun jumlah. Kemudian selanjutnya ada neraca saldo yang disesuaikan. Neraca saldo yang disesuaikan adalah didapat dari neraca saldo yang belum disesuaikan dijumlahkan dengan penyesuaian. Apabila salah satunya ada yang kredit atau debit atau memiliki perbedaan, maka bisa dicari selisihnya dan diletakkan di neraca saldo yang disesuaikan. Kemudian laporan laba rugi bisa kita ambil dari laporan laba rugi. Kemudian neraca bisa kita ambil dari laporan posisi keuangan dengan nama akun masing-masing. Dalam laporan kertas kerja ini, seluruh debit dan kredit harus seimbang. Jadi setiap kredit harus seimbang dengan debit masing-masing atau harus balance. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Dengan pendapatan 39.535, beban gaji 5 juta, beban telepon 1 juta, beban sewa 6.900.000, beban listrik 900, beban lain 550, beban perlengkapan 650, beban peralatan 250, total beban 15.250. Laba neto atau bersih 24.285. Selanjutnya, laporan ekuitas pemilik. Dengan setoran modal 1 Januari 10 juta, laba bersih 1 Januari 24.285. Dikurangi pref 2 juta, modal akhir 32.285. Ini saya akan menjelaskan laporan posisi keuangan per 1 Januari 2017. Di sini ada aset. Aset adalah suatu sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh entitas tertentu. Aset dibagi menjadi dua, ada aset lancar serta aset tetap. Aset lancar di sini berisi kas, piutang, perlengkapan yang apabila dijumlahkan menghasilkan Rp52.253.000. Di sini aset tetap berisi peralatan dan akum penyusun peralatan yang apabila dijumlah menghasilkan nilai Rp5.150.000. Apabila aset lancar dan aset tetap dijumlahkan menghasilkan nilai Rp52.785.000. Di sisi kanan ada liabilitas. Liabilitas merupakan utang yang harus dilunasi berupa uang atau pelayanan yang harus dibayarkan pada pihak lain di waktu yang datang. Liabilitas di sini berisi utang lancar, utang gaji, utang jangka panjang, utang bank yang apabila ditotal utang tersebut menghasilkan nilai Rp20.500.000. Ekuitas. Ekuitas adalah jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham suatu perusahaan. Ekuitas di sini berisikan modal yang berjumlah Rp32.285.000. Jumlah modal dan kewajiban adalah bernilai Rp52.785.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat di akhir periode. Di sini berisi tentang pendapatan, debit yang bernilai Rp35.535.000, ikhtisar laba rugi, kredit yang bernilai Rp35.535.000, menutup pendapatan. Ikhtisar laba rugi, debit bernilai Rp14.350.000, beban gaji kredit yang bernilai 5 juta, beban telepon kredit yang bernilai 1 juta, beban listrik kredit yang bernilai 6.900.000, beban sewa kredit yang bernilai 900.000, beban lain kredit yang bernilai 550.000. Menutup beban, modal,
debit yang bernilai 1 juta, prive yang bernilai kredit yang bernilai 1 juta. Menutup prive, ikhtisar laba atau rugi, debit 24.285.000, modal kredit 24.285.000 rupiah. Yang apabila ditotalkan semuanya menghasilkan akhir yang seimbang atau balance yang bernilai 75.170.000 rupiah.